lagi bersama saya Angel dalam My Love Story. Sebuah perjalanan cinta kadang tidak semulus jalan tol, kadang penuh lika-liku untuk bisa bermuara di satu tujuan, kebahagiaan bersama yang abadi. Saat ini ya, saya sudah bersama dengan pasangan yang baru saja memantapkan perjalanan cintanya dalam sebuah mahligai pernikahan. Dan sebelum menuju ke sana, ternyata ada cerita menarik loh di baliknya. Langsung aja deh kita sapa, apa kabar Kak? Boleh perkenalan dulu nggak ke pemirsa, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Hani Salvianti dan suami saya Maliki. Oke, nah Kak mungkin di-spill dulu deh Kak, kapan nih menikahnya? menikahnya barusan beberapa bulan yang lalu Beberapa sih. bulan lalu, tepatnya di bulan Mei. bulan 9 Mei. 9 Jadi, Mei 2024. 9 Mei. Jadi masih baru-baru ini banget ya. Iya. Pantesan ini masih ada aura-aura bau manten gitu loh. Kalau mungkin di-spill nih awal ketemunya gimana sehingga memutuskan pacaran dan memutuskan menikah butuh waktu berapa lama? Dijelaskan dulu deh Kak. Jadi aku dulu ya, nanti lengkap aja. Dari awalnya itu kita satu kerjaan, Kak. Satu kerjaan. Jadi cinlok gitu lokasinya ya. Cinlok gitu ya. Oke, Iya. terus Satu kerjaan tapi beda tempat, cuma hadap-hadapan gitu, Kak. Oh, Kan oke. tempat kerjanya itu hadapan. Cuma aku di bagian depan, dia kan di bagian belakang. Kemudian itu aku nggak sadar sebenarnya awalnya suamiku dulu sing oke. notice ke aku. Yang notice duluan. Kalau aku sih niatnya cuma mau kan dari Kediri ya ke Surabaya itu niatnya cuma kerja aja. Tapi karena setiap hari ketemu, akhirnya yang kakaknya nih notice duluan. Berarti itu kayak Tresno jalaran Soko Kulino gitu lah ya Kak ya. Oke. Jadi awalnya di tempat kerja ketemuan terus tiap hari berhadapan-hadapan, terus akhirnya gimana nih Kak? Terusan kemudian itu janjinya itu ke aku. Terusan apa aku kayak awalnya minta nomor WhatsApp? Iya, langsung Kak. Kan biasanya kalau cowok itu nanya ke orang lain dulu ya, nggak langsung ke orangnya, itu langsung ke orangnya. Terus aku udah bilangnya nggak bawa HP nih, nggak bawa HP. Aku takut sebenarnya. Awalnya aku takut kan dari desa ya kan. Terus takut, aku bilang nggak bawa HP, bilangnya kayak gitu. Terus HP aku ada di kantor. Terus aku kembali ke kantor, niatnya itu mau menghindari dia. Ternyata dia ngikutin dari belakang. Jadi full Sampai effort ya. masuk ke kantor, terusan tiba-tiba, loh, duduk di sebelahku deh. Dianya duduk di sebelahku, aku duduk di kantor. Ya mau nggak mau kan harus ngeluarin HP ya. Ini nomornya, biar pergi gitu. Berarti awalnya. kakaknya tuh tipe yang to the point banget ya Kak. Coba diutarakan kenapa kok memutuskan langsung kepengen ngejar duduk di sebelahnya gitu, kenapa sih Kak? Apa nggak takut kepikiran ini nanti ceweknya ilfil atau risih itu gimana nih Kak? Yang penting aku berusaha dulu Mbak. Oke. Ya, waktu itu kan sudah lama juga, tahun 2016 itu Mbak. Nah, tadi kan katanya kakak duluan nih yang notisnya tuh berapa lama Kak? Sampai akhirnya memutuskan, oke harus aku minta nomornya, harus aku samperin nih. Langsung pertama kali lihat. Oke, jadi cinta pertama kali. Jadi sekali lihat langsung harus jadi nih. Langsung memutuskan harus dimintain nomornya begitu Kak? Aku waktu datang dari parkiran kan lihat dia lagi buang sampah itu Mbak. Kan jauh dari jauh. Jadi cintanya pada pandangan pertama waktu buang sampah. Iya. Oke, lalu dilanjutkan Kak. Itu aku kan agak gimana gitu, beda. Oke, apakah cara membuang sampahnya berbeda atau gimana nih Kak? Nggak tahu, ada yang serk aja gitu. Oke. Jadi Kepo. Siapa tuh? tapi itu bukan cuma sekedar penasaran doang kan? Enggak ya. Kelihatan serk gitu aja dari awal. Serak dari awal udah tiba-tiba kelihatan serak, itu feeling sih Kak. Biasanya kalau udah jodoh tuh sekali lihat udah tahu harus jadi gitu kan. Itu dia kan emang orang lama di tempat kerja, sedangkan aku anak baru gitu loh Kak. Makanya kayak aku nggak ngeh sama orang sekitar, kayak ya wes aku kerja fokus gitu kan, namanya juga anak baru kan ya, kita fokus kerjaan dulu. Betul. Nah, terus kelanjutannya gimana nih Kak? Setelah udah dikasih nomornya, biar cepet deh, biar udah dikasih nomornya. Nah, terus dihubungin tiap hari atau gimana nih Kak? Iya, karena kan aku emang anak baru dan belum punya teman. Otomatis kan HP juga nomornya cuma orang-orang itu aja. Oke, jadi suami adalah teman pertama juga di tempat kerja. Oh, luar biasa. Iya, terus kan dia yang kayak konsisten hubungi, nge-WA, tanya kabar. Sedangkan di situ kan aku anak rantau dan nggak punya teman sedekat itu kan. Akhirnya ya setahun Kak, nggak jadi deketin aku, dapetnya itu baru setahun, nggak langsung bisa gitu. Karena aku belum percaya, kan aku nggak pernah deket sama orang sebelumnya. Maksudnya deket cuma sekedar deket gitu, nggak pernah pacaran. Oke, ya wajar sih karena was-was karena juga perantauan. Iya, ya. Tadi dari Kediri ya? Iya, dari Kediri datang ke Surabaya, sehingga kalau kenal cowok benar-benar harus dipilah-pilah dulu ya. Akhirnya butuh waktu setahun dulu untuk ngedeketin. Iya, beberapa kali aku tolak. Karena memang nembaknya beberapa kali, terusan aku tolak dulu. Kayak belum waktunya deh kayaknya, belum waktunya. Apa pertimbangan yang membuat belum waktunya gitu? Kayak
memang belum kan nggak pernah deket sama cowok, sekali deketnya langsung kayak gitu, maksudnya langsung to the point kan kaget Oke, gitu ya. oke, betul sih, Terus kan kayak, wajar sih. ya kita coba dulu, maksudnya bukan dicoba sih, kayak kita harus kenal dulu, kita Oke, harus tahu betul. sifat satu sama lain, apalagi kan masih baru kenal gitu. Jadi kakaknya sebenarnya lebih ke nggak mau terburu-buru ya. bener-bener sih. Oke, nggak- kalau dari kakaknya, memang waktu itu berapa kali ditolak waktu nembak? 3 kali lebih. 3 kali. Aku ingatnya 3 kali Dan sih. kakaknya, oke, aku nggak boleh nyerah walaupun aku ditolak berkali-kali, aku harus gas terus. Itu apa alasan yang mendasari untuk itu? Kembali ke awal Mbak, aku sudah serp dari awal itu. Oke, Gitu, jadi dari awal sekalipun start. ditolak berkali-kali nggak gentar ya? Iya, tetap Sempat usaha. terpikir untuk menyerah nggak? Ini kalau sekali lagi aku tembak ditolak, aku cari yang lain nih. Pernah nggak seperti itu? Atau Enggak. memang oke, Enggak. jadi walaupun berkali-kali Cuma Hmm. rehat dulu, Heeh. usaha lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi tadi sebenarnya udah ada rencana rehat dulu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi habis buang sampah, dikasih nomornya. Setelah itu chattingan terus nih, konsisten setiap hari selama 1 tahun. Dan itu pun ada yang prosesi ditembak dan ditolak berkali-kali. Terus kelanjutannya seperti apa nih Kak? Kemudian akhirnya setelah ada sesuatu hal yang aku memang harus pulang ke diri dulu, terus aku harus memastikan hal itu, kayaknya hal itu gitu ya. Terus aku balik, terus nggak lama dari itu aku ditembak lagi, terus ya wis lah. Menerima. Ya, Itu kayaknya, akhirnya setelah menolak tembakannya setelah berapa kali? Kesekian kali ya. Kesekian Nah, kali, sampai nggak kehitung ya? Enggak juga sih Kak, aku ingatnya 3 kali, tapi Ingat katanya 3 kali. lebih dari Katanya 3 lebih, kali. kayaknya bener yang kakaknya yang cowok deh, karena kan yang nembak biasanya yang lebih ngerti. Oke, Iya, setelah sekian kali ditolak, akhirnya memutuskan untuk menerima. Setelah pulang dari Karena Kediri lihat itu. effortnya juga kan Kak. Lihat ya. effortnya, oke. Ternyata dia nggak pantang menyerah Nggak gitu. pantang menyerah. mengusahakan, mengutamakan ya. Oke, jadi yang pertama adalah karena full effort. Iya, Oke, betul. lalu ada alasan lain nggak kayak memperkuat akhirnya memutuskan oke lah diterima aja. Atau jangan-jangan cuma karena yaudah sih kasihan udah berkali-kali. Enggak sih, ya, kalau enggak kasihan ya? enggak sih. Oke, Karena oke. mungkin karena effortnya itu mulailah tumbuh. Ya, tumbuh ya. Oke. Tumbuh ya, rasa kayak ya ternyata Oke. ternyata ya. Dari prosesnya setelah itu 1 tahun itu masih pendekatan dan akhirnya diterima. Nah, setelah diterima ini kan akhirnya pacaran. Pacarannya butuh waktu berapa lama nih Kak sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? 5 tahun. 5 5 baru lamaran. tahun. Oke, berarti kalau di total ada 6. Iya. 6 tahun. Nah, ini mungkin buat pemirsa juga nih yang menjalani pacaran gitu kan, mungkin juga pacarannya dalam waktu udah lama. Tips dari kakaknya untuk pacaran menuju ke pernikahan itu cara memastikan diri sendiri bahwa dia adalah orang yang tepat itu seperti apa? Kalau aku sih, karena kita tahu keseharian, kita tahu kan kita sering ketemu juga ya Kak ya. Oke. Jadi kan kita tahu keseharian masing-masing, terus pasti jelek bagusnya sifat dia itu pasti kita Kelihatan tahu, di Kak, 6 tahun kelihatan. pacaran. Nah, karena dari itu kita bisa nyimpulin sendirilah nanti kalau kita udah deket orangnya, kita tahu kepribadiannya, kita tahu kesehariannya, kita pasti bisa nyimpulin deh. Bisa menilai ya. Kayaknya ini cocok deh, kayaknya bisa deh buat masa depan, kayaknya bisa sih. Oke, artinya pada masa pacaran itu adalah penting ya Kak untuk menilai satu sama lain. Kalau dari aku sih iya. Dari sisi kakaknya sebagai perempuan melihat laki-laki yang memang sudah siap untuk menikah itu seperti apa kriterianya? Dia bisa menjadi pedoman aku sih Kak. Maksudnya kayak gini, sekalipun aku emosi sampai kayak apapun, aku seemosi apapun, dia itu tetap stay calm gitu Kak. Oke. Maksudnya kayak ya kan yang bagian Meredakan, calming Iya, seperti iya, kayak itu. gitu Oh lah. iya iya. Jadi kalau misalnya di luar sana ada cewek-cewek yang kalau dia ngambek ngambekin balik tuh gimana nih Kak? Wah, kayak Aduh, gitu. Oh, jangan ya. red flag Jangan, ya, the big jangan, no jangan. The big banget no, ya. ya, betul. Oke, yang kedua bisa calming apa? Setelah bisa calming apalagi nih kayak meyakinkan kakak untuk oke, he's the one gitu. Apa ya? Kan aku nggak pernah di treatment sampai segitunya mungkin Oke, nggak ya? di spill Kak treatmentnya seperti Ya, apa kayak- supaya nanti yang nontonin langsung kebelet nikah nih gimana nih Kak? Apa ya dari hal kecil ya? Ya, apa ya kayak dari hal kecil banyak Contoh sih. nih Kak, contoh. Kayaknya dia tuh peka sih Kak orangnya. Peka, banget. iya oke. Jadi dia banget. benar-benar peduli dari hal-hal kecil pun dia ngerti apa yang Betul. kakaknya butuhkan, even tanpa bicara. Iya, tadi mencari mata aja. Oke, luar biasa. Jadi benar-benar setelah 6 tahun itu dibangun chemistry yang sangat kuat, muncul juga penilaian-penilaian terhadap pasangan yang membuat oke akhirnya he's the one ya. Oke, boleh deh gitu ya. Dari kakaknya nih, dari kriteria setelah 6 tahun menjalani hubungan ini, apa yang membuat kakak yakin bahwa dia nanti ke depan bisa menjadi seorang istri dan ibu yang tepat untuk keluarga kecil kakak nanti ke depannya? Aku suka dari dia itu dia lebih mementingkan orang lain Mbak daripada dirinya sendiri. Oke. Itu yang membuat aku Contohnya Kak, konkretnya mementingkan orang lain daripada diri sendiri apa? seumpama kalau waktu kerja dia lebih mementingkan bantuin orang lain, dia nggak fokus sama kerjanya sendiri. Kadang dia sampai sering pulang telat gara-gara
bantuin Bantu orang orang. lain. Oke, dari hal-hal kecil itu Iya. kakaknya akhirnya bisa menilai ini siap banget nih untuk menjadi ibu dan jadi istri buat keluarga karena nanti kedepannya akan fokus dan mengutamakan keluarga seperti itu. Ada lagi nggak kak yang membuat benar-benar wah harus dia nih, harus dia yang jadi pasangan saya seperti itu? Gimana? Mandiri. Mandiri. Oh iya ya, terlihat juga Iya, karena mandiri. perantauan ya. Iya. Ada lagi mungkin? Sudah sih, Mbak. Serak Oke, aja gitu. serak aja. Oke, nah ini kan sekarang sudah menjalani pernikahan. Tadi dia bilangnya udah nikah semenjak Mei. Ada nggak perbedaan yang dirasakan waktu pacaran dan setelah menikah? Ya pasti ada, pasti banyak sih. Kayak umpamanya kita dulu kan pas pacaran dia itu aku kan masak kan, setiap hari aku masak. Memang kayak namanya anak kos ya kayak masak, bawa bekal setiap hari kayak gitu. Terus kalau dia itu makannya ikut aku kak, maksudnya sorenya kayak gitu mampir ke kos makan nanti jam 9 udah pulang kayak gitu kan. Jadi kayak untuk kesehariannya kita kan dia nggak perlu pulang lagi sudah satu rumah gitu lah, oke. jadi nggak perlu lah pulang-pulang lagi. Bener-bener. Iya, dulu pernah pas awal-awal nikah itu kan jam 10-an. Loh, udah jam 10 nggak pulang nggak? Loh, aku lupa kalau udah nikah. Udah nikah. Luar biasa. Ya Jadi Allah, kelebihannya adalah kalau menikah itu kalau misalkan pacaran cuma bisa ketemu paling pas malam mingguan. iya, iya. Kalau nikah setiap hari berasa malam minggu Iya, gitu ya. betul. Oke, luar biasa. Kak, mungkin sedikit deh tipsnya untuk para pemirsa apa harapannya ke depan untuk pernikahan ini dan ada tips-tips nggak buat pasangan selanjutnya yang akan melaju ke jenjang pernikahan? Kalau aku saran untuk untuk pasangan yang lain untuk fokus ke jenjang pernikahan, pertama lebih jangan saling menyalahkan sih kak. Kalau apapun masalahnya nanti, apapun ada masalah apapun yang mendera kita nanti jangan saling menyalahkan pasangan. Ya udah kalau ada masalah ya kita jalanin aja bareng-bareng. Karena kalau saling menyalahkan itulah yang nanti berujung kayak kita perpisahan. Kayak gitu. Karena saling menyalahkan itu bukan kayak ini salahmu enggak. Harusnya ada masalah gimana cari solusinya. Suamiku yang ngajarin kayak gitu. Kadang luar biasa. kadang kayak gitu sih kalau cewek kan ini salahmu tapi enggak sebenarnya. Benar-benar kayak peran kakaknya memberikan bimbingan bahwasanya jangan salah-salahan, lebih baik daripada kita salah-salahan fokus untuk cari solusinya. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk kedua mempelai yang sudah bersedia membagikan cerita kasih cintanya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pasangan-pasangan lain ke depannya dalam perjuangannya menuju pelabuhan terakhir bahtera pernikahan. Oke, usai sudah My Love Story episode kali ini saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV. My Love Story, cerita cintaku, cerita cintamu.